الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini kita ingin angkat terkait dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tema ini menjadi satu tema yang saya sampaikan di banyak masjid, termasuk dalam khutbah Jumat. Termasuk yang saya sampaikan Jumat kemarin di Masjid Raya Al-Azhar, Jagapermai, Kota Bekasi, terkait dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surah Al-Qalam ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan karakter beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ayat kalau kita baca dari awal itu ayat dalam surah Al-Qalam dimulai dengan satu huruf, yaitu huruf nun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas akhlak yang agung. Jika kita mentadabbur, merenungkan ayat ini, kalimat azim ini punya kedalaman makna yang sangat luar biasa. Karena makna azim tidak sebatas mulia dalam Quran. Mulia, karim. Di atas mulia, agung, namanya azim. Dan akhlak Rasulullah diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Karena itu tepat salah seorang guru besar sekaligus Syekhul Azhar di Mesir yang memberikan satu muqaddimah buku Hayatu Muhammad yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hussein Haikal. Kita baca buku itu, muqaddimahnya ketika diterbitkan oleh salah seorang Syekhul Azhar, beliau memberikan satu penjelasan, narasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sejak manusia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad jaddal ulama'u. Artinya faqad jaddal ulama, para ulama telah bersungguh-sungguh, termasuk para intelektual, para cendekiawan. Mundu asyraqatil ardu binurihi sallallahu alaihi wasallam. Sejak bumi ini berkemilau cahaya dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pakar, para ulama, para cendekiawan, para intelektual, yatalammasuna, mereka ini menelusuri nawahiyal 'azamatil insaniyati fi nafsih, aspek-aspek sisi-sisi keagungan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan, wa ma'annahum istata'u al-wusula ila syai'i min al-ma'rifati, meskipun mereka setelah menelusuri aspek yang begitu mulia dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah banyak mengetahui
tentang kepribadian Rasulullah SAW, tapi beliau sampaikan faqad fatahum hatta al-ana kamalul ma'rifati. Tapi ma'rifah, satu pengetahuan yang kamal, yang sempurna, yang utuh, yang komplit, masih tetap mereka belum mendapatkan. Wa amamahum jihadun tawil. Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi menggambarkan di depan mereka masih lagi ada jihadun tawil, perjuangan yang panjang untuk menelusuri beragam sisi tentang Rasulullah SAW. Wa bu'dun syasi', dan jarak yang begitu jauh. Wa tariqun la nihayata lahu, dan jalan yang tak berujung. Artinya sampai kapanpun masih up to date kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW, karena digambarkan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Konkretnya kita baca dalam Quran akhlak Rasulullah SAW, di antaranya kita baca di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Quran, ayat 128. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar, di mana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, min anfusikum. Ada satu kajian tafsir yang menarik, ditulis oleh ulama dari Andalusia, Spanyol sekarang. Al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, yang terkenal juga dengan tafsir yang memang disematkan sesuai nama beliau, yaitu tafsir Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi memberikan satu penjelasan bahwa tafsir ayat, penjelasan ayat dalam 128 surah At-Taubah yang berbunyi min anfusikum, maksudnya adalah min asyrafikum wa afdalikum. Yang paling mulia, yang paling utama dari seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi, bukan sebatas di zaman Rasulullah SAW, tapi juga sampai hari kiamat. Rasulullah adalah sosok satu-satunya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Imam Qurtubi, sosok yang paling mulia, sosok yang paling utama. Bukan hanya manusia secara umum, tapi juga seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca isyarat itu juga di dalam kitab suci Al-Quran. Karena itu kita baca Quran, nama Rasulullah SAW ada 5 terulang di dalam kitab suci Al-Quran. Nama Rasulullah SAW. Yang 4 dengan nama Muhammad, yang 1 dengan nama Ahmad. 1 nama Muhammad kita baca dalam surah Ali Imran ayat 144. Dan ini juga ayat sering kita dengar, di mana Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Itu nama Rasulullah dengan nama Muhammad yang pertama kita baca dalam Quran, yaitu dalam surah Ali Imran. Kita baca lagi di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 dalam Quran ayat 40. Firman Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad ini bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian. Rasulullah ini dengan nama Muhammad adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ayat dalam Quran yang merupakan nama Rasulullah SAW. Yang ketiga, nama Rasulullah dalam nama Muhammad
kita baca di dalam surah Al-Fatah yang juga sudah sering kita dengar. Awal surah Al-Fatah itu kan inna fatahna laka fatham mubina. Ini ayat dalam ayat 29 dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad adalah utusan Allah, bukan siapa-siapa. Dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW punya sifat tegas untuk urusan yang memang harus tegas. Yang keempat, nama Rasulullah SAW kita baca dalam surah yang memang nama surah itu nama beliau. Itu surah Muhammad. Dalam ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Nama beliau. Yang keempat kita baca dalam surah yang memang nama dari Rasulullah SAW. Itu surah Muhammad. Yang satu kita baca nama beliau. Namanya Ahmad. Dalam surah As-Saff. Surah ke-61. Ada surah namanya As-Saffat. Setelah surah Yasin. Surah ke-37. Ini surah ke-61. Namanya As-Saff. Dalam surah As-Saff ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa idh qala Isa ibn Maryam. Ya bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Nama Rasulullah yang kita baca dalam ayat 6 surah As-Saff surah ke-61 namanya Ahmad, diberitakan, dinubuatkan oleh Nabi Isa alaihissalam, disampaikan secara terbuka di depan Bani Israel bahwa setelah aku ada seorang nabi namanya Ahmad. Yang dimaksud Ahmad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Ahmad Musaddiq, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Ahmad ini memang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri secara langsung tentang nama beliau. Hadis yang sahih. Dalam riwayat Imam Bukhari, sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu memberikan satu penjelasan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, li khamsatu asma, aku ini punya 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmadu. Dan aku adalah Ahmad. Yang ketiga. Wa anal mahi alladhi yamhullahu biyal kufra. Aku adalah sosok yang menghapuskan kekufuran setelah aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana yang keempat. Wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Aku adalah sosok yang pertama kali dibangkitkan nanti pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat nama beliau sendiri yang menyatakan, wa ana al-aqib. Aku adalah al-aqib. Al-aqib artinya penutup. Aku adalah penutup. Maksudnya yang tidak ada lagi nabi setelah aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bagian akidah. Bukan lagi furu'iyah. Bukan sesuatu yang sifatnya dalam Islam cabangan. Tapi diutusnya Rasulullah SAW jadi bagian dalam Islam yang merupakan landasan. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Muslim, meskipun dia sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya, dia yakin ada nabi
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kafir. Bukan orang Islam. SAW hadir, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari keyakinan final, mutlak. Nggak boleh kita percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad. 5 nama Rasulullah SAW yang kita baca di dalam kitab suci Al-Quran ternyata punya keterkaitan yang sangat luas, termasuk tentang akidah, tentang tauhid tadi. Dalam Quran kita kembali kepada surah At-Taubah ayat 128. Sifat Rasulullah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu. Azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum maksudnya dan artinya tafsirnya adalah Nabi ini terenyuh dengan penderitaan orang lain. Kalau bahasa sekarang namanya kepedulian, simpati, empati. Itu sifat Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma'anitum. Ketulusan dari qalbu Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita baca dalam As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, begitu banyak yang kita dapatkan tentang riwayat kepedulian Rasulullah SAW, simpati Rasulullah SAW, apakah kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang sudah tua, kepada orang-orang yang menjanda, bahkan kepada anak-anak kecil, bahkan kepada selain manusia, misalnya hewan. Rasulullah kepeduliannya, azizun alaihi ma'anitumnya yang kita baca dalam Quran, sedemikian luar biasa. Makanya Nabi itu juga punya kepedulian terhadap hewan. Jadi benar sekali apa yang disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 128 surah At-Taubah bahwa Rasulullah ini azizun alaihi ma'anitum. Yang kedua, Rasulullah ini harisun alaikum. Begitu mendambakan untuk kita ini bagaimana selalu berada dalam track, dalam rel yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dan bagaimana kita ini punya hidup yang syarat manfaat dari dunia sampai akhirat. Itu yang dimaksud dengan harisun alaikum. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita buka tafsir Ibnu Katsir Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu Nabi memberikan satu penjelasan. Kautsar itu apa? Nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannati. Ini ternyata sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku di surga nanti pada hari kiamat. Taridu alaihi ummati, yang nanti akan masuk ke Kautsar itu, ke sungai itu, umat-umatku. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Kita semuanya tahu tentang Asmaul Husna, sifat Rasulullah SAW, dan juga itu sifat Allah. Ada Rahim dari 99 Asmaul Husna, itu nama Allah. Ada Rauf, itu juga satu dari 99 Asmaul Husna. Tapi khusus 128 surah At-Taubah ketika menjelaskan ayat 128 yang akhirnya bil mu'minina raufur rahim, itu menjelaskan tentang karakternya Rasulullah SAW. Makanya tadi dalam tafsir Qurtubi kita membaca satu penjelasan tentang ayat ini juga.
lam yajma'illahu. Allah tidak pernah menggabungkan dua nama yang masuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah memberikan dua nama itu kepada siapapun, nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Quran dan surah An-Nisa ayat 41. Apa bunyi ayatnya? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti nasib manusia pada hari kiamat ketika setiap umat itu didatangkan para syahid, para saksi. Maksudnya para nabi, para rasulnya masing-masing dihadirkan sebagai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haula, untuk semua manusia, syahida, sebagai saksi untuk semua manusia. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik di semua lini, di semua bagian hidup kita, dari mulai pribadi, sosial, kemasyarakatan, rumah tangga, dan sesuatu yang sifatnya global. Semuanya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sekelumit dari sedemikian mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jadikan suri tauladan dalam keseharian hidup kita. Demikian yang saya sampaikan sekelumit terkait dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ditanyakan begini. Saya nggak sampaikan tadi tentang hukum memperingati Maulid. Begini. Maulid secara hukum itu disampaikan oleh para ulama. Ada ulama yang setuju. Ada ulama yang tidak setuju. Jadi ini bagian yang khilaf di antara para ulama. Ini masuk bagian dan ranah furu'iyah. Tapi seringkali orang pada ribut, ngotot lagi. Itu bid'ah. Itu nggak benar. Yang satu, oh itu sunnah. Dan segala macam. Satu. Jadi maulid itu urusan furu'iyah. Hal-hal yang sifatnya cabangan. Para ulama udah ngomong, ada yang iya, ada yang enggak. Misalnya Imam Suyuti, pakar tafsir besar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disampaikan oleh Imam Suyuti. Juga ini pakar hadis besar. Ulama yang membolehkan maulid. Itu satu dari sekian ulama yang membolehkan. Ulama yang menentang, menolak. Ulama-ulama kita di Saudi. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Shalih Al-Fauzan, Syekh Albani. Beliau menentang, menolak. Ini bagian dari ranah furu'iyah khilafiyah. Ini harus kita tahu dulu. Kita dalam posisi yang enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kita jangan habis-habisan menjudge. Ya, ini waduh udah. Khuruj minad din, waduh keluar dari sunnah. Ini bagian khilafiyah. Yang kedua, terkait sejarah. Ini sejarah orang Syiah. Ini sejarah Yahudi dan lain sebagainya. Kalau bicara sejarah, kalau kita ngomongin sejarah, Asyura puasanya Yahudi. Nabi datang dari Mekah ke kota Madinah, itu orang-orang Yahudi udah puasa. Puasa apa? Asyura. Nabi bilang ketika nyuruh sahabat berpuasa, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk menghormati Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Karena sahabat kaget dah. Ini kok Nabi nyuruh kita puasa? Ini kan kerjaan orang-orang Yahudi. Puasa apa? Asyura. Tawaf. Itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang jahiliyah.
Tawaf. Di mana? Seputar Ka'bah. Ketika Nabi datang, tetap ada tawaf. Cuma ada bedanya. Tawaf jahiliyah itu sambil menyembah Lata, Uzza, Hubal. Tawaf jahiliyah ada yang telanjang. Tawafnya ya tawaf. Cuma tadi orang maulid dengan segala macam cerita ini Syiah dan segala macam. Kita bicara konten orang maulid ngapain sih? Orang maulid ngapain? Itu dulu. Isinya apa? Orang tawaf ngapain? Lah orang tawaf sekarang nggak ada berhalanya. Nggak menyembah Lata, Uzza. Orang maulid isinya ngapain? Konten. Nah kalau kita bicara tadi pernak-pernik sejarah mengaitkan ini itu, ya nggak selesai. Dan kita yakin para ulama itu yang memberikan penjelasan boleh, kan mereka ulama yang ada di puncak keilmuan. Seperti Ibnu Hajar, Imam Suyuti, dan banyak lagi para ulama. Al-Imam Ibnul Athir. Para ulama yang tentu punya keilmuan dan kapasitas, kualitas, kredibilitas yang mumpuni di bidang masing-masing. Itu terkait dengan maulid. Yang ketiga, maulid ini tradisi. Maulid ini bukan syariat kayak sholat. Maulid ini tradisi. Kita mengulang sesuatu yang pernah terjadi yang kita sebut dengan milad, maulid. Itu rutin diulang tiap tahun atau tiap minggu atau tiap apa. Seperti kita merayakan HUT kemerdekaan atau milad Republik Indonesia tiap tahun. Saudi Arabia tiap tahun ada Al-Yaumul Watani, hari nasional dalam bahasa Indonesia. Dilaksanakan tiap tahun di Saudi Arabia. Jadi kalau kita bicara secara umum, sesuatu yang kita laksanakan secara rutin, yang itu sifatnya tradisi, tapi isinya kebaikan, nggak apa-apa. Tradisi kok. Ya, ini sekedar satu kritik buat kita semuanya. Tapi yang orang permasalahkan itu kok Maulid Rabiul Awal, HUT RI nggak pernah ada omongan tuh. Apa bedanya sama-sama tradisi? Apa takut ditangkap sama Densus? Cuman Maulid doang yang diomongin, yang dibid'ahkan. Ini HUT RI mana coba? Ada yang ngomong kemarin? Ini Maulid tradisi, bukan syariat. Lah kalau Maulid tradisi, kita nyari dalil, ya nggak ketemu. Yang saya mau dalil gini. Apakah Rasulullah melaksanakan Maulid? Ya kagak lah. Apakah sahabat mau? Kagak juga. Orang tradisi kok. Tabiin, tabiin. Ya nggak mungkin. Ini tradisi kok. Bukan puasa, bukan apa segala macam. Nah, cuman kita melakukan tradisi, kemudian boleh lihat isi. Isinya apa? Ittikhadil ayyam al-mu'ayyanah, menjadikan hari-hari tertentu bi ba'dil a'malis salihah, dengan mengisinya amal-amal soleh tertentu. Jadi kita menjadikan hari-hari tertentu sebagai sesuatu yang rutin kita biasakan, kemudian kita isi dengan hal-hal yang soleh, yang baik tertentu, itu nggak masalah. Ini kita ngaji apa nih? Kuliah subuh. Kuliah subuh ya. Kuliah subuh minggu pagi, tradisi. Ya, bukan isinya loh. Kuliah subuh, nih kuliah subuh. Minggu pagi, rutin. Tradisi apa syariat? Kalau kita bilang syariat, bid'ah. Kapan Nabi SAW kasih contoh kuliah subuh minggu pagi rutin? Ayo, mana dalilnya? Kalau ini dibawa, ini kita
aktivitas kuliah subuh rutin minggu pagi, nggak ketemu dalilnya. Kenapa? Ini bukan syariat. Kuliah subuh minggu pagi bukan syariat. Rutin kita laksanain. Ini tradisi, kebiasaan kita. Nah, kemudian isinya apa? Oh, isinya ngaji. Kecuali isinya dangdut koplo. Ini kita isinya ngaji. Kita yakin kalau ini tradisi, tapi isinya ngaji, kita dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus dari kita, kayak gitu. Ketemu, coba cari. Ya. Dalil rutin kuliah subuh minggu pagi. Kagak ketemu. Kapan Nabi kuliah subuh rutin minggu pagi? Subuh. Kan gak pernah. Rutin, ini ngomong rutin ya. Jadi ini tradisi. Nah, isinya baru kita ngomongin sunnah. Isinya apa dulu? Ngaji. Oh, ngedengerin Quran dibacakan, tafsirnya dibacakan, hadisnya dibacakan, syarahnya dibacakan. Nah itu baru isinya yang baik, agama, kayak gitu. Nah, namun demikian, apapun yang kita yakini terkait penyelenggaraan maulid, ya itu hak kita dong. Untuk mau atau enggak itu enggak masalah. Oh, saya enggak mau, ya enggak apa-apa. Saya ya enggak apa-apa juga. Orang enggak usah orang tradisi kok. Tradisi, bukan syariat, bukan. Itu bukan syariat, tapi tradisi. Ya demikian. Satu lagi.